Welcome to our channel. Singapura, negara yang luasnya hampir sama dengan ibu kota Indonesia, DKI Jakarta. Berada paling ujung di semenanjung Malaya dan berjarak kurang lebih 40 menit perjalanan kapal dari Indonesia. Meski dekat, Singapura jauh meninggalkan kedua tetangganya itu. Negara berlambang singa ini berhasil menjadi contoh negara yang mencetak banyak kemajuan di berbagai bidang. Kotanya pun terlihat begitu cantik, bersih, dan tertata rapi. Masyarakat Singapura berdasarkan survei Indeks Pembangunan Manusia menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Hanya saja, apa yang selama ini diketahui tentang Singapura tidaklah melulu soal kemajuan, bersih ataupun tertata. Ya, jika masuk lebih dalam melihat negara ini, akan ditemukan sisi yang tidak banyak disorot. Kira-kira apa itu? Berikut ini sisi gelap Singapura yang tidak banyak dilihat. Persoalan-persoalan yang luput. Sebelum itu, patut digarisbawahi kalau tidak ada keberhasilan tanpa usaha yang dianggap maksimal. Dimanapun itu, hal semacam ini juga berlaku pada bagaimana negara seluas 728,6 km persegi ini meraih keberhasilan dalam pembangunan negaranya. Faktanya, Singapura dihadapkan pada situasi sulit ketika diharuskan untuk berpisah dengan Federasi Malaysia di tahun 1965. Didorong oleh bentrokan etnis yang panjang dan juga rumit, serta di saat yang sama menyadari bahwa wilayahnya tidak memiliki sumber daya yang masuk akal untuk pembangunan suatu negara menjadi kenyataan yang mau tidak mau mesti diterima. Benar saja, seusai merdeka dan menjadi negara independen, Singapura menghadapi situasi yang pelik di mana banyak permasalahan dalam negara dari mulai krisis ekonomi, kerusuhan rasial, pemogokan, dan penyelundupan. Persoalan-persoalan itu menjadi masalah serius yang harus dihadapi. Bahkan pada 1980-an, Singapura dihadapkan dengan resesi yang besar-besaran. Ya, itu dulu. Namun sekarang telah berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa hanya sedikit orang yang melihat Singapura dari dalam. Persoalan-persoalan tadi tidaklah benar-benar tuntas. Lansia yang harus bekerja. Di balik kesuksesan suatu negara, dipastikan terdapat sisi gelap yang tidak diketahui umum. Seperti halnya dilema yang menimpa Singapura ini. Dalam tulisan Turning the Corner in Singapore's Development State, menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Singapura faktanya tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terjadi ketimpangan di berbagai sisi, antara lain ketidaksetaraan, kesehatan, masyarakat lansia, teknologi, bahkan lingkungan. Banyak lansia di atas 65 tahun masih bekerja untuk mencukupi hidupnya, namun tidak diperhatikan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah hanya memberi pekerjaan untuk lansia agar mereka tetap mempunyai pekerjaan, tetapi tidak sejalan dengan fasilitas yang diberikan untuk para lansia tersebut. Tidak hanya berjualan makanan, ramu saji di restoran, petugas informasi di stasiun, bahkan para lansia ini harus bekerja sebagai petugas kebersihan di supermarket, bandara, dan tempat-tempat publik lainnya. Alasan mengapa banyak lansia bekerja di negara ini lantaran pemerintah Singapura menetapkan usia pensiun saat warganya berusia 63 tahun. Sementara di saat yang sama, kebutuhan hidup di Singapura meningkat setiap tahunnya. Ketidaksetaraan gender. Seperti halnya di Korea Selatan dan Jepang, tren pernikahan juga mulai memudar di Singapura, ditambah lagi kasus perceraian semakin meningkat. Penyebabnya adalah pekerjaan yang tergolong sulit dan upah yang tidak sesuai dengan biaya atau kebutuhan sehari-hari. Meskipun menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan upah rata-rata tertinggi, yakni $4.585 atau sekitar 68 juta rupiah per bulan, biaya sewa apartemen satu kamar saja di negara ini mencapai sekitar $2.606 Singapura atau 27 jutaan rupiah. Itu baru satu kamar. Bagaimana dengan yang berkeluarga? Tentu biaya yang dikeluarkan bisa 2 hingga 3 kali lipat. Selain itu, kurangnya fasilitas perawatan dan kesehatan tidak sejalan dengan banyaknya penduduk dan masalah kesehatan yang terjadi. Hal lain adalah persoalan ketidaksetaraan gender, di mana perbedaan yang cukup kontras terlihat.
pendapatan perempuan di Singapura tercatat lebih rendah 12,5% atau hanya 87,5% dari pendapatan yang diterima laki-laki. 3 industri teratas dengan kesenjangan upah terluas adalah layanan kesehatan dan sosial dengan perbedaan 2.340 dolar Singapura atau sekitar 26 juta rupiah, jasa keuangan dan asuransi dengan perbedaan 1.490 dolar Singapura atau 16,8 juta rupiah, serta informasi dan komunikasi dengan perbedaan dolar Singapura 1.365 atau sekitar 15,4 juta rupiah. Padahal, pekerja perempuan Singapura membentuk 77% dari tenaga kesehatan dan layanan sosial serta mewakili 51 karyawan yang berpenghasilan minimal 7.000 dolar Singapura per bulan. Perempuan juga mewakili 85% karyawan yang berpenghasilan kurang dari 2.000 dolar Singapura per bulan. Memperbudak pekerja imigran. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Dari hampir 6 juta penduduknya, mayoritas etnis di negara ini terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. Sebanyak 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di negara ini. Pekerja asingnya sendiri membentuk setengah atau 50% dari sektor jasa. Meskipun demikian, kenyataan ini menimbulkan fakta yang mungkin tidak banyak diketahui. Ya, di Singapura, praktek perburuan yang eksploitatif di pasar tenaga kerja berupah rendah justru dinormalisasi, terutama ketika melibatkan tenaga kerja migran. Di antara hampir 46 juta orang yang hidup dan bekerja dalam kondisi seperti budak di seluruh dunia, menurut indeks global, lebih dari 9.000 di antaranya berada di Singapura. Sementara pelanggaran berat seperti penganiayaan fisik terhadap pekerja migran mendapat hukuman dan kecaman publik, praktik-praktik seperti penolakan hari libur, diskriminatif dan upah rendah, menahan dokumen pribadi penting, hidup dalam keadaan hina, menjadi sangat ditoleransi di Singapura. Sanggita Tanapal dalam tulisannya Another Dark Side of Breaking Singapore mengemukakan, para pekerja migran biasanya ditempatkan dalam kondisi yang tidak sehat, tidak aman, serta melakukan pekerjaan yang seringkali menempatkan mereka pada tingkat risiko pribadi yang tinggi. Mereka adalah kelas bawah permanen di negara yang penuh dengan rasisme. Ketika gelombang pertama tampak mengancam Singapura, para pekerja ini yang sudah tinggal di tempat sempit dijejalkan ke dalam ruangan seperti binatang dalam kandang. Mereka ditempatkan di penginapan kecil dengan tempat tidur susun, kadang-kadang hingga 20 orang dalam satu kamar. Mereka diisolasi dan terjebak di ruang berventilasi buruk yang menyebabkan penyebaran virus dengan cepat. Meski demikian, oleh negara yang telah lama melihat mereka sebagai alat sekali pakai dalam keajaiban ekonomi Singapura, tampaknya tidak peduli bahwa pekerja ini akan sakit atau mati. Tempat mereka bekerja seringkali menolak memperpanjang cuti atau perawatan kesehatan. Ia hanya peduli bagaimana pekerja migran tidak menulari penduduk setempat. PSK diatur negara. Sebagai kota yang menerima jutaan pengunjung setiap tahunnya, wisata seks menjadi satu destinasi yang mungkin jarang diketahui. Bahkan Red Light District Singapura, Geylang, yang menyediakan rumah bordil memiliki izin resmi dan diatur oleh pemerintah. Di area dengan luas 10 km persegi ini terdapat lebih dari 100 rumah esek-esek. Rumah bordil ini diatur oleh 3 lembaga pemerintah, yakni Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Pekerja seks hanya legal jika dilakukan di tempat ini. PSK yang legal diberikan kartu kuning yang mengharuskan mereka melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Setelah kartu itu habis masa berlakunya, pekerja seks tersebut akan dideportasi dan dilarang kembali ke Singapura untuk tujuan apapun. Ada banyak aturan untuk menjadi PSK legal di Singapura, misalnya mereka dilarang meninggalkan rumah bordil tanpa izin. Jika melanggar, bisa dikenakan denda sekitar 500 dolar Singapura atau 5,6 juta rupiah. Syarat lainnya, yakni PSK harus berusia antara 21 sampai 35 tahun dan diharuskan menjalani wawancara dengan polisi setempat sebelum diizinkan untuk bekerja. Paspor dan kontrak kerja dipegang oleh polisi dan PSK hanya diperbolehkan menyimpan salinan paspor mereka. Mereka juga dites HIV dan infeksi menular seksual secara teratur. Jika tesnya positif, maka mereka akan dideportasi.